Bismillahirrahmanirrahim. Fahdimalul ghabni minhu laysa mahmud. Faqad warada fi hadis min tariqi ahlul bait. Al-maghbun fi syira la mahmuda la mahmudun wa la ma'jur. Ay la huwa mahmud wa la ma'jur. Al-maghbun utawi wong kang rugi fi syira'i dalam tuku iku la mahmudun ora den puji wala ma'jurun dan ora den paringi ganjaran. Artinya kerugian karena pembelian itu ya murni kesalahan, tidak dapat pahala. Tetapi kalau sengaja mengambil harga lebih mahal untuk menolong penjual, seperti kalau penjualnya orang miskin, nah itu dapat pahala. Tapi kalau kerugian yang disebabkan oleh kebodohan ya, karena memang tidak ngerti dagang, dodolan keliru, ya itu salahmu dewe. Artinya tidak dapat pahala. Wa kana lan ono sapa Iyas bin Muawiyah, Syekh Iyas bin Muawiyah iku Syekh Iyas bin Muawiyah bin Qurrah qadil Basrah kang dadi qadine tanah Basrah ya. Orang yang menjadi hakim qadhi di negara Basrah. Di bawah. Karena ono sapa mengkono Iyas, Kiai Iyas ini Iyas bin Muawiyah bin Qurrah bin Iyas bin Hilal bin Ziyad al-Muzani al-Basri ya. Qadil Basrah. Wa kana ono sapa Iyas iku min uqala tabiin saking pira-pira wong pintere tabiin. Tabiin ini orang yang hidup era setelahnya sahabat Nabi. Jadi sahabat Iyas ini termasuk Kiai Iyas ini termasuk orang yang pintar, ahli fikih dan terpercaya. Wa kana yaqulu sapa ya wa kana ono sapa Iyas iku yaqulu dawu sapa Kiai Iyas niku. Dawe ngene, lastu ora ono sapa ingsun iku bi khabbin kelawan wong kang bujuk. Saya tidak mau menipu ya. Wala wal khabu tay bujuk iku layu nini ora layu binuni ora ngrugiaken apa khabuni ing ingsun. Wala yaghbunu lan ora rugi sapa Ibnu Sirin Imam Ibnu Sirin. Walakin yaghbinu tetapi rugi sapa Al Hasanu Imam Hasan wa yaghbinu lan rugi sapa Ubay. Sapa Ubay? Oh sapa Abi bukan Abi. Abi bapak ingsun, yakni ngarepno sapa mengkono Iyas Muawiyah bin Qurrah ing Muawiyah bin Qurrah. Wal kamalu utawi kesempurnaan iku fi alla yaghbina ing dalam yento ora rugi sapa wong wala yughbana lan ora den rugi akan sapa wong. Kama wasafa kaya oleh nyifati sapa ba'dhum sebagian ulama Umar ing Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Faqala dawu sapa mengkono Umar kana ono sapa Umar iku faqala dawu sapa ba'dul ulama kana ono sapa Umar iku akramu luwih mulya min ayyuhda'a saking yen to den tipu sapa mengkono Umar. Jadi orang berbisnis itu harus punya kecerdasan. Kamu kalau mau masuk dalam satu bidang bisnis bekerja, kamu harus punya pengetahuan yang cukup ya. Jangan melakukan bisnis tanpa ilmu. Kalau kamu mau bisnis emas, ya harus ngerti emas. Jangan keliru kuningan. Tidak semua yang kuning itu emas. Mau bisnis permata, ya harus tahu, jangan keliru beling. Makanya kalau kamu rugi, terbujuk, itu salahmu sendiri. Lah, sahabat Iyas bin Muawiyah itu tidak pernah rugi. Ya karena dia cukup cerdik. Tidak mudah ditipu ya. Artinya dalam berdagang diperlukan kejelian, diperlukan kepinteran ya. Orang harus membedakan bisnis orientasinya untung. Tapi kalau sedekah orientasinya pahala. Bisnis ya bisnis, sedekah ya sedekah. Kalau bisnis 1 rupiah, 2 rupiah dihitung. Jangan bisnis bisa karpe, ya bangkrut kan. Bisnis harus
pakai hitungan, pakai pikiran. Jangan bisnis pakai perasaan, salah. Kalau cinta pakai perasaan, bisnis pakai perasaan, sungkan. Orang tuku, ya gak apa-apa sungkan. Ya nuruti sungkan bangkrut. Nah, ya harus tegas, ojo utang, ojo bon, harus tegas, harus pinter. Tetapi kalau soal sodako, sing loman, sodako 1 juta, 2 juta, ndak masalah. Tapi kalau bisnis 1 rupiah, 2 rupiah dihitung, karena itu berkaitan dengan kecerdasan, kepinteran. Ya. Orang bisnis harus jeli, untung sedikit tapi perkaliannya banyak. Jangan menjadi orang bisnis tapi bodoh, diutang iya, dikemplang iya, diakali iya, bangkrut. Kamu harus punya ketegasan, keberanian, bisnis pakai perhitungan. Tapi kalau sodako, wah itu jangan hitung. Itu soal keinginan, soal kebaikan. Semakin banyak semakin baik, tidak ada masalah. Sodako 10 juta, 15 juta, tidak akan hilang. Apa yang kita beri, apa yang kita berikan orang, pasti kita ambil ya. Pasti, jangan ragu. Kita ini ya, kalau di pondok ini gak hitung-hitungan. Artinya ya kalau saya ada, ya saya beri. Gampang ya. Tapi Allah mengembalikan dalam jumlah yang jauh lebih besar. Allah akan memberi rezeki berlipat-lipat. Jadi kalau soal sedekah, jangan pakai perhitungan. Duit sakmene, kalong sakmene, jangan pakai matematika. Karena kalau pakai matematika medit. 1 juta, kalong 1000, 1 juta, kalong 10. Karena kamu melihatnya kurang. Tapi kalau memakai bahasa sodako harusnya itu tambah 1 juta dikalongi 10.000, jadi 7 juta. Loh kok iso? Loh yo iso 70 juta barang. Karena Allah menjamin dalam Al-Quran sodako itu kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Kalau sodako jangan banyak hitung. Ojo medit-medit. Kalau kita bisa beri ya. Jangan khawatir. Kita sodako itu tidak ada yang hilang. Apa yang kita beri pasti kembali. Kalau tidak bisa sodako uang, sodako tenaga, sodako pikiran, apapun yang kamu berikan untuk kebaikan, seperti di pondok ini, bantu. Punya uang kita bantu uang, punya tenaga bantu tenaga. Apa yang bisa kamu lakukan? Minimal bantu dengan diam. Ojo wis gak nyumbang nyocot ae. Wah ini ngisruh. Jangan ngisruh ya. Kamu berbuatlah kebaikan, tidak akan hilang. Ya contoh cilik ya, Ta'atusan bin Nikmat tadi malam saya bikin maulid, udah ya ngeluarin duit sedikit lah, makan selamatan. Pagi ada orang SMS saya minta rekening, saya tidak tahu. Jadi Allah itu menggerakkan hati orang di dunia ini hanya dalam jari-jari Allah, gampang. Maghrib ada orang telepon saya mau ngasih uang, tidak ada susah ya. Kalau kamu memberi, tadi siang kita kan beri makan anak-anak santri, duhur Jumatan kita bikin. Saya udah bilang istri saya, ayo setiap Jumatan sedekah lah, kasih makan anak-anak itu. Kontannya, ndak ada yang hilang ya. Ada orang kasih duit saya, ada orang telepon saya tidak minta. Tapi itu cara Allah, pasti. Apa yang kamu beri, pasti kamu ambil dan berlipat. Jadi kalau urusan sedekah, jangan hitungan ya, jangan hitungan. Tapi kalau bisnis pakai perhitungan, jangan pakai perasaan. Bisnis pakai perasaan. Wah, sing total ayu rek dimurahno. Ya bangkrut kan. Sing ayu teko terus. Remuk kan. Nah, bisnis jangan pakai perasaan. Pakai perhitungan. Tapi kalau sedekah lakukan dengan penuh perasaan, keikhlasan. Jangan dihitung. Ada orang minta beri, ada orang mau dibantu-bantu ya. Kalau kamu mudah, Allah juga mudah. Ayah saya dulu mengatakan begitu. Kalau kamu bayar kontan, nggak mungkin Gusti Allah ngeridit. Kalau kita bayar tunai, Allah pasti bayar tunai. Nggak mungkin Allah ngeridit ngangsur. Allah lebih mulia dari mengangsur. Pasti. Saya merasakan ya. Hari-hari ini kita bangun, kita berbuat, Allah beri rezeki tidak kurang-kurang. Tidak kurang-kurang. Ada aja. Dengan cara yang kita tidak tahu ya. Ada aja.
Ada orang ngasih rezeki ada. Ada orang tadi nunggu saya tidur, ditunggu. Saya keluar ngasih duit 500.000. Ya, aja ngenteni rezeki ngenteni. Jadi rezeki jangan khawatir. Tidur pun dinteni. Udah ayo ngenteni aku sih turu tak jarno. Anakku, bah ada tamu jarno saya usah ngantuk. Dinteni. Barang betul, saya nggak kayak duit. Nah, jadi jangan takut rezeki tidak pernah salah alamat. Kalau kamu tidak tahu alamatnya rezeki, rezeki itu tahu alamatmu. Jangan khawatir. Takut rekening barang. Oh no, is balik. Gimana mari iso ono takut rekening. Laris rekening kui. Alhamdulillah. Aja kurang-kurang. Ada aja. Tidak khawatir saya itu. Insyaallah. Kalau kamu memberi, pasti kamu menerima. Sayyidina Umar ini contoh. Sayyidina Umar ini orang yang gagah perkasa. Tapi dia soal bisnis, perhitungan, tidak bisa ditipu. Ya. Nggak gampang ditipu. Gitu. Wa aqalu min ayyukhdah. Wa aqalu lan luwih cerdas sapa Sayyidina Umar min ayyukhdah sangking yen tot den tipu sapa Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar itu orang yang cerdas, gak gampang ditipu. Ya. Karena orang itu kalau pinter, kroso hapusi. Kemarin datang orang deket-deket ke rumah saya, bawa anak kecil, ngomong ngalor gitu. Saya dengar omongnya kontradiksi, ngomong ini dengan ngomong ini gak cocok. Kayak ngomong tak kena duit cilik 2.000-an sak gegem tak kayak. Wong kate ngemisnya sing ngapusi. Ketara wong ngapusi kurang cerdas ketara. Ngomong ngarep mimpi gak bodoh. Anak saya anuku sekolah di mana? Di SD anu tak Google. Kau ono SD ini adalah goro masih kate ngemis mbek goro barang. Ya wis. Tak ya geng. Buri kalau duit cilik-cilik dari amplop kuandel wis. Enggak, boleh wis. Sebetulnya kan enggak perlu bohong, mau minta aja ngapain bohong. Karena saya enggak tahu ini ada SD ini di sini. Ingat saya enggak ada itu. Tak Google, gak ono. Iki wong goro kok kurang cerdas ya. Goro kurang perlu cerdas. Goro gak cerdas ketemuan. Utawa sing digoroi terlalu cerdas. Ngomong sing ketawa wong goro ngomong gak urut. Ono manci balak-balik ini kula mualaf. Wis 7 tahun rene sik mualaf terus yo. Wis pokoke teko tak amplop. Wis gak usah kakek ngomong. Oke. Ya kita ini niat sedekah ae. Walaupun saya tahu ini orang ini kan omong kosong, masa mualaf 7 tahun. Tapi kita ya gak usah ribet. Wis teko kayak unyu-unyu wis tak duit. Ono manis sing wong dulu. Yo ngono bentekor ini. Yo nggo sepeda motor. Ya tujuannya ya lah apa ya gue ngikus lah pada jaluk duit sakit duit. Saya kita kos tak kayak. Jadi gak pantas gue sepeda motor ngemis. Tapi kita kan ya gak boleh ngomong kon kok ngemis ya enggak istek. Oh nggih monggo gitu wis. Is enteng ae. Jangan khawatir yang begitu-begitu itu tidak akan hilang. Apa yang kita berikan pasti akan kembali ya. Enggak usah terlalu perhitungan. Ada lagi yang dari Madura. Biasanya mesti nggak proposal, mesti wong turoi. Alamatnya sama. Iku memang grup ya. Oh, enggak wis lah, sengke amplop. Stak niati sedekah. Gak usah akeh-akeh 5.000. 10.000. Ya karena saya tahu ini nggak yakin kalau itu benar. Makanya gak usah akeh-akeh, gak usah ribut. Kita ini untuk hal yang kecil-kecil begitu, gak usah repot ya. Beri aja lah, ada orang minta beri. Iya tapi gak usah banyak-banyak. Ya beri, saya cukupi. Yang penting kita ikhlas. Wa kana al-Hasan wal Husain, wa kana al-Hasan Imam Al-Hasan wal Husain lan Imam Al-Husain cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghairu malal yani Hasan wa Husain min khiyari salafi nyatane saking piro-piro baguse ulama salaf manusia hebat masa lalu iku yastaksuna podo niti-niti sapa mengkono khiyar fi syira'i dalam tuku. Orang-orang dahulu, orang-orang soleh kalau beli yang jelimet artinya ya ngenyang. Ana wong dodol ya diperhitungno. Kopi tuku regane piro? Ya delok oh iki murah iki larang. Jual beli pakai pikiran ya. Jangan jual beli pakai perasaan. Oh sing dodol ayu rek, gak apa-apa. Yo gak iso dodol kan pulaan nuruti ayu. Oh sing dodol semok. Wah. Dodol kok ngono. Jual beli pakai pikiran, mahal murah kamu harus milih ya. Dan Nabi kalau soal sodako longgar. Sahabat dulu begitu. Jadi kalau soal dagangan kenceng. Saya sendiri juga nggak mau ditipu. Kalau orang jual beli saya pasti teliti.
Ada orang ngajukan anggaran ke saya teliti, coret, mahal. SMK maju anggaran, saya koreksi, ini mahal, saya coret. Saya tidak mau kehilangan duit Rp1, Rp2 kalau jual beli. Tapi kalau sodakoh lain, kalau sodakoh saya punya berapa tak kasih. Tapi kalau bisnis is bisnis. Jangan pakai perasaan, harus ketat. Jual beli ketat. Cari yang murah. Hari ini kita ini sudah dunia terbuka ya. Orang jual beli semua sudah bisa diakses di handphone, marketplace, OLX, Lazada. Sekarang ada lagi platform baru namanya apa sih? Kawan fruity barang. Namanya itu Nuku ID, ya. NUku ID. Ya. Itu platform jual beli baru. Ini nanti saya masukkan dagangan muka. Ya, itu platform jual beli baru. Artinya orang hari ini sulit menipu, itu sulit. Karena semua orang tahu harganya. Ada orang bikin pengajuan ke saya, seragam berapa? 85.000. Saya Google di marketplace, kemahalan ini di marketplace cuma 56.000. Enggak mau saya. Saya mau beli komputer berapa? 25 juta. Berapa unit 10? Saya Google, enggak, di Google marketplace cuma 1,5 juta. Ini kecerdasan. Bisnis harus pakai kecerdasan. Jadi jangan asal percaya orang. Ini kecerdasan. Tapi kalau soal sodako, oh bebas, ya usah dihitung. Kita punya duit, ada perlu dibantu, bantu. Mau sodako, jangan dihitung. Tapi kalau dagangan harus dihitung. Kajak selawi, kajak seket, kajak 100 harus dihitung. Karena itu kecerdasan. Ya. Sahabat juga begitu. Mereka kalau beli jelimet, banding dong. Wong tuku berampangnya ke dapur Malik, kan tuh piralik nang pasar Gadang 12.000. Juga handphone marketplace piro 9.000 no, murah di marketplace. Ketemu saya kira kayak iso ngakali kon tuh OLX ada, platform jual beli online banyak ya. Sehingga kita bisa beli dengan harga yang lebih murah. Sekarang tuku-tuku apa? Tuku-tuku matahari itu gak payu deh. Orang beli baju online sekarang, Lazada, Shopee ya. Karena harganya lebih murah. Jauh lebih murah. Lah, kalau beli cari yang murah. Nah, tapi kalau sodako jangan pakai hitung. Nah, itu seperti itu yang dicontohkan oleh ulama salaf ya. Jadi dalam bisnis gunakan kecerdasan. Beli yang murah. Tapi kalau dalam sodako jangan banyak berhitung. Sumaya bunan nuli maringaken sapa mengkono khiyar salaf ma'adzalikal jazili serta ne mengkono perkara kang agung minal mali saking bondo. Ulama salaf dulu kalau beli jelimet milih sing murah. Tapi kalau sedekah diberi no semua. Faqila mongko den dawaken li ba'dihim maring sebagian ulama salaf niku ada orang yang bertanya, tastaksi fi siraika alal yasir summa tahabul katsir wala tubali. Tas taksi niti sira fi syiraika ing dalam tuku sira alal yasiri ing atase perkara sithik summa tahabun li aweh sira al katsira ing perkara kang akeh wala tubali lan orang peduli sira. Orang protes, lu sampean ini lek ngenyang lek tuku kok kacek titik perhitungan. Tapi kalau kamu memberi kok tidak perhitungan. Besar pun tidak dihitung. Memberi jutaan enteng, tapi tuku kacek 1.000 dinyang. Gimana ini? 1.000 dinyang memberi juta. Faqala dijawab, faqala jawab mengkono niku wau ba'dul ulama niku innal wahiba setune wong kang aweh iku yukti aweh sapa wahib fadlahu ing keluwiyane wahib. Wa innal maghbuna lan sutine wong kang rugi iku yagbunu ngerugiaken sapa maghbun aklahu ing akali maghbun ya. Ketika ulama ditanya, kenapa kamu ini kalau beli kok hitungan, tapi kalau sedekah kok gak hitungan? Dijawab, kalau sedekah memberi, ini kan saya memberikan kelebihan saya. Tapi kalau orang merugi, beli rugi, itu kan merugikan dirinya. Nah, jadi beda. Kalau memberi ini kan keutamaan, pahala. Tapi kalau rugi, kebodohan itu. Wong barang iki mesti ini regane
5.000 kok tuku 20.000, ya goblok kan. Oh, aku mau tuku kelarangan. Ya salahmu, apa tuku larang? Mau 5.000 oleh kok tuku 20.000, bodoh kamu. Tapi kalau kamu sedekah 50.000 tidak ada masalah. Kenapa? Kamu memberikan keutamaan. Tapi kalau kamu beli kemahalan, kamu melakukan kebodohan. Nah ini bedanya antara kebodohan dengan kecerdasan. Wa qala dawu sapa ba'dhum sebagian ulama, innama aghbinu angin pestine rugi ingsun akli ing akal ingsun wa basori lan peninggal ingsun. Fala umakkinu mongko ora ngangaken ingsun. Fala umakkinu mongko ora ngangaken ingsun al-ghabina ing wong kang rugi minhu saking mengkono akli wa basirati. Basirah peninggal ati ingsun. Wa idza awahabtu lanalkani awa ingsun fa uti awa ingsun lillahi karena Allah. Wala astaghfiru lan ora milang-milang akeh sapa ingsun minhu saking mal syai'an ing suci-wici. Nah, jadi kenapa ulama zaman dahulu itu kalau beli itu kok jelimet, nggak mau dirugikan, nggak mau ditipu. Dia bilang karena kalau saya rugi itu merugikan akal dan pikiran saya. Gelo kan wong rugi. Wong iki regane 5.000 kok tak tuku 10.000. Gelo hatiku gak rela. Tapi kalau saya memberi, saya sedekah 1 juta, 10 juta, itu kan saya beri untuk Allah. Dan saya tidak ngitung untuk Allah berapapun saya rela. Tapi kalau ditipu, saya tidak rela sedikit pun. Nah ini loh kecerdasan. Jadi orang harus ada kecerdasan. Lek dagang ya dagang sing bener ya. Kalau kamu jadi pengusaha, ya kamu harus ngerti pengusaha yang baik, harus ngerti akuntansi, ngerti cash flow, aliran uang. Ojo dodolan bakso bendino kayak tuku rokok. Ya entek nanti badine. Ya dadi abab iku. Ya harus dicatat. Dagang dicatat, kulak piro, dodol piro, harus punya pembukuan. Sehingga kamu tahu harus keluar masuk uang. Umpamanya kamu buka warung, ya dihitung belanja piro tanggal sekarang belanja berapa, jual berapa, belanja berapa, jual berapa. Sehingga kamu tahu ini namanya cash flow, keluar masuk arus berapa. Sehingga uang masuk berapa, keluar berapa, untung berapa, diukur dari situ. Oh ini untung, oh ini rugi. Jangan dodol pokoknya dodol, seolah-olah kayak tuku rokok, seolah-olah kayak marung. Yang kok buyar tukune tutup, nanti mengentek. Enggak dicatat, kayak bakul kerupuk. Pokoknya mau dodol ya didol. Duitnya mbuh kayak tuku apa. Ya habis. Karena bisnisnya enggak profesional. Bakul rujak, bakul kerupuk kan enggak punya pembukuan. Akhirnya duitnya enggak fokus, ambiar. Tapi kalau pengusaha dihitung kerupuk iki modali piro, gorengi piro, LPG-nya berapa, ini berapa, ongkosnya ini, sehingga ketahuan oh modalnya sekian, jualnya berapa, sekian. Ini dihitung, oh untung sekian. Sehingga bisnisnya itu ada prospek. Kalau tidak dihitung kan gak aru. Ya dodolan rujak ya mek dipangan, dikenyuki dayo sekarang dihitung, suwe-suwe roro gak iso kula. Andi duit entek. Lalu sembarang yo dadi siji kayak ngono. Makanya banyak pengusaha tradisional ini nggak maju karena tidak ada pembukuannya, sehingga dia tidak sadar uangnya kemana. Karena duit ini lembut, lebih lembut dari air. Air kalau kamu masukkan botol nggak keluar. Ya. Air, ini kok ono air, iki apa ya? Air Perancis sih oleh ganti iki. Nah, air santri sih. Perancis sih buat air santri. Iki sosro. Kamu harus tahu berapa modalnya bikin air ini, botolnya berapa, listriknya berapa, ini berapa. Ya ini namanya dagang yang pintar. Sehingga kamu tahu oh ini biaya pokok produksinya 500 rupiah, distribusinya ininya net berapa, ambil untung berapa. Sehingga perusahaannya jalan. Sehingga kamu punya progres. Oh saya untungnya ngambil 25%. Berarti kalau penjualan 100 juta untung 25 juta. Penjualan terus ditingkatkan 1 miliar untung 250 juta dan seterusnya. Sehingga perusahaan maju. Nah, tapi kalau kamu tidak punya pembukuan, disposnya enggak ibu biro ditol murah-murahan, ya bangkrut.
Dulu seperti itu. Contoh toko saya dulu jualan gula di pasar. Ya setiap hari bungkus gula. Cepet-cepetan karena dia buru cepat. Satu hari bungkus 6 sak, 10 sak. Saya tanya, kamu tahu nggak itu satu sak jadi berapa? Nggak tahu, saya bilang salah. Kamu walaupun satu hari jual 1000 sak, nggak ada gunanya. Bisa jadi kamu bangkrut gara-gara jualan. Karena apa? Kamu nggak tahu jadi berapa itu. Coba ternyata saya suruh itu satu sak gula itu kan 50 kilo. Nah tapi karena nimbangi cepet-cepetan, anget terus, jadinya cuma 48 bungkus. Bayangkan, satu sak rugi 2 bungkus. Tak bilang coba ini logikamu. Satu sak kalau harganya 10.000 umpamanya, berarti harusnya kan jadi 50 ribu. 10.000 kali 50 berapa? 500.000. Harusnya kan begini. Ini modalnya, belum plastiknya, belum ongkosnya. Taruhlah berarti itu harusnya dijual sekian. Tapi karena kamu ceroboh, bayangkan 500.000 karena kamu nimbangnya ceroboh jadi cuma 48. Berarti kamu satu sak rugi 20.000. Nah kalau kamu satu sak ini untung 1 kilo cuma 100 kali 50 berapa? 5.000. Untungnya 5.000, ruginya 20.000. Total gula saton rugi ini tambah akeh. Semakin lari semakin bangkrut. Ini loh contoh dagang yang nggak pakai otak. Ini gimana? Ngomong gaya coba cepat. Tidak bisa begitu. Pekerjaan ini tidak butuh itu, butuh cerdas. Makanya terus saya suruh beli timbangan digital. Ya kalau digital kan pas 1 kilo 1.000. Sehingga nggak ada yang kalah. Pembeli dapat, kita juga nggak kalah. 50 kilo jadi 50 kilo. Lah kita untung sedikit enggak apa-apa. Untung 100 kali 50 ya untunglah 5.000. Tapi pekerjaan yang tidak cermat yaitu gula dibungkusi 50 kilo jadi 48. Nah itu berarti rugi 2 kilo. 2 kilo harganya 20.000. Untungnya padahal mek 100 ping 50 5.000. 100 kali 50 jadi 5.000. Untungnya 5.000, ruginya 20.000. Lah ini masih dodol gula sak pabrik krebet, yo gak sugih. Ngejak bangkrut. Semakin lari semakin rugi. Bayangkan satu sak rugi 15.000. Lah kalau sehari jualan 10 sak rugi 150.000. Rumongsone wis seneng rokokan. Lari sedina iki payu 10 sak. Gak mbok pikir rugi ini piro. Ditambah uang rokokan, jebol toko nih, bangkrut. Nah, ini dagang yang tidak cerdas. Ini perlu kecerdasan orang berdagang itu. Jadi kalau kamu jadi pedagang, mesti cerdas, mesti belajar. Kamu harus tahu bagaimana cara kulak, bagaimana cara beli, bagaimana tidak merugikan orang, tapi juga jangan rugi. Ngerti? Ini rumusnya. Dagang jangan rugikan orang, tapi juga jangan mau rugi. Dagang kok rugi ya bodoh. Iki kulai 1.000 didol piro 600 goblok. Lah untuk gua 1.000 didol 600. Yo total sedekah ae wis prei gitu lah. Enggak bisa, dagang harus ada kecerdasan. Lah orang dahulu juga begitu, ulama dahulu juga dagang menggunakan kecerdasan. Artinya kalau beli yo ngenyang. Beli cari yang murah. Perkara setelah itu disedekahkan, ikhlas. Karena apa? Sedekah ini diberikan pada Gusti Allah. Sementara beli ini kan rugi, itu merugikan otak. Jangan mau otakmu dirugikan orang. Jadi ini hukum dagang yang benar seperti itu. Jadi kalau jual beli lakukan dengan teliti. Tapi kalau sedekah sudah, lek perlu merem kayak no gak apa-apa. Karena kamu berikan siapa? Kamu berikan pada Gusti Allah. Gak usah perhitungan lebih Gusti Allah. Gak usah perhitungan. Allah memberi. Cukup khawatir. Ya, jangan khawatir. Saya contoh itu beli probiotik banyak itu. Ya pakai duit saya sendiri. Ku ape-aret pakai. Semua kata tahu itu biro regane. Tidak ngurus. Karena saya yakin itu mesti balik ke Gusti Allah. Jadi kalau sedekah gak usah dihitung. Tapi kalau dagang hitung. Iki modal piro, kulake piro, timbangan piro. Kudu dihitung. Ini kecerdasan. Tapi kalau sedekah gak usah dihitung. Nih kayak nopo kita bisa beri-beri, apalagi untuk santri beri. Enggak masalah, enggak usah dihitung. Itu karena tujuannya pahala. Tapi lek dagang tujuannya untung, ya. Kalau dagang nggak pakai hitungan, ya buntung ya. Nah ini harus dibedakan.
mau sedekah atau mau dagang. Lek dagang ya sing tertib, sing teliti. Lek sedekah sing loman. Ojo dihitung-hitung sedekah. Hitung gak sih sedekah. Karena matematika sedekah beda dengan matematika dagang. Kalau dagang itu 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Tapi kalau sedekah 10 dikurangi 5 jadi 1000. Gak bodoh jadi matematika. Sebab matematikanya Gusti Allah ini diambil sama dengan dikalikan. Jangan diukur dengan matematika Yahudi. Dagang yo rugi tenan kon. Tapi kalau sedekah ndak ada ruginya. Ndak ada ruginya ya. Moga-moga kita ini diberi kemudahan oleh Allah, diberi rezeki yang barokah. Amin Allahumma amin.